السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الجليل القديم الواحد الأحد الأولي وصلى الله على نبي المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الفصل أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu lagi di serial dari bulan Ramadan ini. Dan pembahasan kita kali ini cukup penting ya. Mungkin sebagian ini menjadi sebuah problematika yang dirasakan oleh sebagian kaum muslimin. Terutama mungkin orang-orang yang dia shock dengan kedatangan bulan Ramadan, atau misalkan ya dia merasa kok biasa aja ya Ramadan. Kayak dia ini kok nggak kayak orang-orang lain yang hype, kayak orang-orang lain yang kok bahagia banget dengan kedatangan bulan Ramadan, sampai ada yang begitu semangat untuk beribadah, begitu semangat menyambut kedatangan bulan Ramadan dan sebagainya. Tapi kok dia ngerasa biasa aja. Mungkin ini problematika dari sebagian kita. Maka apa sih yang salah? Apakah ada yang salah atau bagaimana? Kita akan jelaskan ya. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan ini tentu kita berikan sedikit muqaddimah dulu. Jadi, ikhwah sekalian, Allah Azza wa Jalla itu memberikan kepada kita karunia yang begitu banyak. Ya. Dan di antara karunia yang Allah berikan kepada kita adalah Allah memberikan kepada kita sebuah waktu atau sebuah momen di mana amal ibadah itu Allah lonjakkan nilainya, ya. Allah tinggikan nilainya sehingga jadi begitu mulia. Di antara bulan Ramadan. Dan kita tahu, bahkan sering mendengar hadis ini, mungkin selama kita Ramadan ini, itu sabda Nabi SAW, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabun niran. Dan pintu-pintu neraka ditutup sama Allah Azza wa Jalla. Wa sufidati syayatin. Setan-setan dibelenggu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, lillahi fihi lailatun khairu min alfi syahr. Pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurim. Yang tercegah dari kebaikan pada malam Lailatul Qadar itu, maka dia tercegah dari kebaikan yang banyak. Kita tahu dengan hadis ini bahwasanya bulan Ramadan sangat mulia. Bahkan Nabi SAW mengecap bulan ini sebagai bulan yang diberkahi sama Allah Azza wa Jalla. Dan konsekuensi dari pintu-pintu surga dibuka adalah mudahnya seseorang untuk melakukan amal ibadah. Bahkan keimanan orang itu bertambah begitu signifikannya. Sampai mungkin sebagian kita benar-benar merasakan kenikmatan ibadah di bulan Ramadan. Dan konsekuensi dari tutupnya pintu-pintu neraka adalah amalan-amalan kejahatan itu berkurang. Bahkan di diri kita untuk melawan kemaksiatan sedikit berkurang, bahkan mungkin berkurang besar. Sampai akhirnya kita nggak mau melakukan hal itu. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Muhammad bin Maslamah, di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatun." Sungguhnya Rabb kalian itu di hari-hari yang biasa kalian hitung itu memiliki karunia yang Allah turunkan di antara hari-hari itu. Fata'arradu laha, coba kalian cari karunia itu. Fa'asa la'alla ahadakum an tusibahu minha nafhatun la yashqa ba'daha abada. Barangkali bisa jadi salah seorang di antara kalian itu mendapati karunia-Nya Allah itu, maka dia setelahnya gak akan pernah merugi. Nah, di antara karunia yang Allah berikan kepada kita adalah adanya bulan Ramadan. Adanya bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan keutamaannya banyak. Seperti dia disebutkan Syahrul Quran, kemudian juga Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, dan sebagainya. Banyak nama-nama yang disebutkan sama Allah Azza wa Jalla. Nah, tahu nggak? Di antara hikmah yang Allah berikan dengan disyariatnya bulan Ramadan, yang pertama adalah bulan Ramadan ini membuat kita ya, yang mungkin berkelapangan harta, mengetahui kondisi saudara-saudara kita yang miskin di luar sana. Mungkin kita yang kaya, yang setiap hari bisa makan 3 kali sehari, bahkan bisa lebih, bisa jajan dan sebagainya. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang nggak bisa makan mereka. Mungkin sehari mereka hanya bisa makan 1 makanan. Atau mungkin kita pernah melihat ada pemulung yang dia mungutin makanan dari tempat sampah. Dan itu makanan dia sehari-hari.
Beda sama kita yang makanannya terbungkus dengan rapi, kita masak di rumah atau beli di restoran tertentu, makanan-makanan yang bergizi dan bersih gitu. Tapi ada sebagian saudara-saudara kita yang Allah berikan kelapangan itu. Dan itu semua adalah karunia yang Allah berikan untuk sebagian hambanya dan ujian untuk yang lainnya. Kemudian juga yang kedua hikmahnya adalah untuk pembersihan jiwa. Sebenarnya Ramadan itu adalah momen di mana kita memperbaiki diri kita. Di mana Ramadan itu adalah momen kita membersihkan dan mensucikan hati kita dari sekian banyaknya dosa yang kita lakukan selama 1 tahun itu. Dan jadi Ramadan itu kan cuma setahun sekali ya. Selama 1 tahun sebelum Ramadan itu datang lagi, betapa banyak dosa yang kita lakukan. Maka harusnya Ramadan ini jadi momen untuk bersih-bersih. Bukan malah jadi momen ya ada efeknya. Ya. Nah, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan dari bulan Ramadan. Karena memang salah satu kemuliaan bulan Ramadan adalah Nabi SAW mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Para siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan juga penuh rasa harap untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia. Kalau berpuasa di bulan Ramadan saja bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan ampunan dari Allah SWT, lalu kenapa seseorang sudah masuk di bulan Ramadan tapi tidak memberikan efek ke hatinya? Apa sih penyebabnya? Baik. Penyebab dari seseorang itu merasakan biasa saja ketika di bulan Ramadan, yang pertama adalah dia tidak menyiapkan dirinya untuk menyambut bulan Ramadan. Dan mungkin itu kita semua. Selama 1 tahun full, kita nggak pernah kepikiran sama sekali dengan kedatangan bulan Ramadan. Baru kita sadar bahwa Ramadan sudah dekat dan akan menyongsong kita semua ketika di bulan Sya'ban. Tapi di bulan Rajab, di bulan Muharram, di bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, kita nggak pernah sadar bahwasanya Ramadan akan datang dan menyongsong kita semua. Sehingga kita terlena dengan kehidupan kita. Kita menjalani kehidupan kita sehari-harinya begitu saja. Padahal subhanallah, para ulama salaf rahimahumullah, bahkan lebih khusus para sahabat, sebagaimana dikatakan oleh Al-Muhalla Ibnu Fadl, dia pernah mengatakan, "Kanu yad'una Allah 6 ashhurin an yuqabbilahu Ramadan," atau kama qala. Mereka para sahabat ridwanullah alaihim, mereka itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla 6 bulan lamanya supaya Allah pertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Wa kanu yad'una Allah ba'dahu 6 ashhurin an yataqabbala minhum. Kemudian mereka berdoa lagi setelah Ramadan berlalu selama 6 bulan semoga Allah terima ibadah mereka di bulan Ramadan. Wallah, ini kondisinya para sahabat ridwanullah alaihim. Mereka selama 1 tahun full itu berdoa sama Allah Azza wa Jalla supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sedangkan kita baru ingat bulan Ramadan akan datang ketika di bulan Sya'ban. Makanya hati kita itu belum siap untuk menerima kedatangan bulan Ramadan. Sehingga ketika bulan Ramadan datang kita itu kayak shock, bingung harus ngapain. Ya, ini kalau kayak begini sih alhamdulillah masih oke lah ya, kayak keadaan bingung tapi dia nggak ngerasa biasa aja, cuma kebingungan. Tapi ada orang-orang yang ngerasanya malah jadi biasa aja. Itu karena sebab hatinya nggak dilatih. Makanya para ulama itu menulis beberapa buku ya, di antara Ibnu Sunni memiliki kitab namanya Riyadhatul Abdan. Itu buku yang membahas tentang bahwasannya tubuh ini, jiwa ini butuh dilatih untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ana kasih contoh. Kita lihat bahwasanya para ulama salaf, para sahabat ridwanullah alaihim, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam panjang. Maka dinukilkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat kemudian membaca Al-Baqarah, Ali Imran, dan juga An-Nisa dalam 1 kali salat. Subhanallah. Itu kan berarti hampir 5 juz, 6 juz itu. Nabi SAW salat dalam 1 kali salat. Bahkan waktu itu ada seorang sahabat yang ikut sama Nabi SAW, ana lupa itu Ibnu Abbas atau Anas bin Malik atau yang lainnya. Tapi dia mengatakan ketika meriwayatkan hadis ini, aku hampir ingin memutus salat aku di pertengahan salat. Kita bisa lihat dari sini. Orang yang belum terbiasa untuk bisa sholat sepanjang itu nggak akan kuat. Tapi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terbiasa untuk melakukan hal itu. Sehingga sholat yang begitu panjang ini buat beliau biasa. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mensifati bagaimana cara sholat yang Nabi SAW itu sampai kaki beliau itu bengkak-bengkak. Karena lamanya sholat yang Nabi SAW lakukan. Dan kita bisa ke kondisi sahabat tadi ketika ikut sholat sama Nabi SAW. Dia nggak mampu dan nggak kuat. Karena dia belum mempersiapkan dirinya untuk sholat sepanjang itu. Itu pun kita.
Kita ketika menghadapi Ramadan, kan puasa 30 hari, 29 atau 30 hari full. Sebelumnya kita nggak pernah puasa. Gimana coba rasanya? Kaget. Mungkin sebagian kita merasa, aduh kok lama banget Ramadan. Seakan-akan dia lebih berharap Ramadan cepat berlalu gitu aja. Apalagi orang-orang yang jarang sholat, mohon maaf, yang jarang sholat misalkan. Apalagi sholat malam. Kalau masih sholat wajib, alhamdulillah. Tapi sholat malam. Siapa di antara kita yang rajin sholat malam? Ya, kan jarang orang yang sholat malam itu. Karena memang qiyamul lail itu da'bus salihin. Orang salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang yang saleh, yang keimanan memang kuat sama Allah Azza wa Jalla. Di mana mereka memang salat dengan sepanjang-panjangnya. Nah, ini ada orang masuk bulan Ramadan. Belum pernah sebelumnya dia salat malam. Jebret, dikasih salat tarawih yang jumlah rakaatnya banyak, terkadang baca imamnya panjang. Gimana rasanya? Dia bakal ngerasa, ya Allah, kapan selesai? Dia akan ngerasa seperti itu. Bahkan dia merasa kayak menyesal ikut salat bersama imam. Karena hati dan keimanan nggak disiapin sama dia. Hati dan keimanan nggak disiapin. Nah, Nabi SAW itu juga pernah bersabda, harusnya ya, kita itu ketika di bulan Sya'ban itu menyiapkan diri kita. Harusnya. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dan hadis ini Hasan, dari sahabat Usamah bin Zaid, di mana Usamah bin Zaid melihat Nabi SAW, kok di bulan Sya'ban ini puasanya banyak. Hampir semua Sya'ban itu dipakai untuk berpuasa. Kemudian Usamah bin Zaid bertanya, ya Rasulullah, lima li araka tasumu ma tasumu minasyahri mithlahu. Ya Rasulullah, kenapa aku melihat engkau berpuasa enggak seperti puasa engkau di bulan-bulan yang lain? Maka Nabi SAW mengatakan, dzalika syahru yaghfulu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan. Itu adalah bulan di mana kebanyakan manusia terlalaikan dari bulan itu, antara Rajab dan Ramadan. Kita bisa lihat kenapa Nabi SAW mengatakan Rajab dan Ramadan. Rajab itu bulan apa? Rajab itu bulan haram. Dan Allah Azza wa Jalla, dan bulan haram adalah bulan yang Allah Azza wa Jalla, di mana amalan saleh dilakukan pada bulan itu jauh lebih mulia. Kemudian di situ dilarang untuk terjadinya peperangan, pertumpahan darah dan sebagainya. Benar-benar bulan yang dimuliakan sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian berlalulah datang sebuah bulan yang biasa saja. Tidak ada keutamaan yang khusus begitu dari Nabi SAW dan juga dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian datang setelahnya bulan Ramadan. Bulan yang dinantikan sama kaum muslimin. Bulan yang menjadi sebuah rukun Islam. Ya, ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan menjadi rukun Islam. Itu puasa di bulan Ramadan. Maka dia adalah bulan yang kejepit antara dua bulan mulia. Sehingga manusia lalai di bulan ini dan nggak pakai untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di bulan itu. Makanya mungkin kita merasakan ketika di bulan Sya'ban kemarin, ya kita di bulan Sya'ban ya santai-santai. Mungkin kita merasa ini bulan waktunya kita puas-puasin, jajan, makan, wah bebas. Tapi karena apa? Karena nanti bulan Ramadan bakal datang, sehingga kita bakal tersibuk untuk ibadah. Ya, betapa banyak dari kita yang melakukan hal itu. Padahal subhanallah, para ulama menyebutkan bahwasanya bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dilalaikan, sebagaimana kata Nabi SAW. Dan antum tahu, ibadah yang dilakukan pada bulan-bulan manusia lalai, atau pada waktu-waktu manusia lalai, itu jauh lebih mulia daripada ibadah yang dilakukan pada waktu manusia ingat beribadah. Paham? Jadi anda ulangi. Ibadah yang dilakukan pada waktu-waktu di mana manusia itu pada lalai, itu jauh lebih mulia daripada ibadah-ibadah yang dilakukan pada waktu manusia dalam keadaan sadar dengan kemuliaan waktu itu. Ya. Dan itu berdasarkan hadis yang banyak. Di antaranya Nabi SAW pernah mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihi kal-qabidi 'alal jamr. Akan datang nanti pada suatu zaman di mana pada zaman itu orang yang berpegang teguh dengan agamanya itu seperti memegang bara api. Seperti memegang bara api panas. Karena waktu itu Islam menjadi asing. Dan itu benar sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Islam itu datang dalam keadaan asing dan dia akan pergi dalam keadaan asing juga. Kita bisa lihat Nabi SAW ketika pertama kali berdakwah di Mekah, maka dianggap aneh, dianggap asing. Ini apa yang dibawa sama Muhammad ini? Ini menyelisih agamanya Abdul Muttalib, ini menyelisih agamanya Hashim, ini menyelisih agama-agama nenek moyang kita. Dan nanti Islam di zaman kita juga sekarang, di zaman akhir zaman, karena udah banyak tanda-tanda hari kiamat. Di zaman ini, Islam sudah mulai asing. Coba kita bisa lihat ya, orang yang datang ke masjid, itu rata-rata orang tua, jarang anak muda. Kita jarang sekali lihat anak muda datang ke masjid. Karena apa? Mereka ngerasa tuh begini, karena masih muda, ya santai-santai dulu lah. Nanti kalau udah tua kayak bapak-bapak kita, kayak kakek-kakek kita, baru kita ibadah. Ya salam. Padahal kita nggak tahu ya, apakah sampai pada umur mereka atau enggak.
Karena banyaknya orang yang mati lebih dahulu sebelum sampai pada umur yang diharapkan. Dan betapa banyak kita lihat di sekeliling kita orang-orang yang mati dalam keadaan muda. Ada yang subhanallah mati dalam keadaan dia masih dalam perut ibunya. Nggak ada yang tahu. Makanya Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Tazawwad minat tuqa fa innaka la tadri idza jana al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri." Berbekalah engkau dengan ketakwaan. Karena kalau malam sudah gelap, kamu nggak tahu bakal hidup sampai pagi atau enggak. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak pengantin-pengantin yang dihiasi untuk pasangan-pasangan mereka. Ternyata kain kafannya sedang ditenun bersama dengan itu. Subhanallah. Benar kata perkataan Imam Syafi'i ini. Betapa banyak orang yang ternyata mati dalam waktu yang kita nggak pernah tahu gitu. Terkadang mendadak. Dan kita udah lihat sekarang bahwasanya banyak orang yang mati mendadak dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari diwafatkan dalam keadaan mendadak karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk berlindung dari Allah dari mati mendadak. Baik, kita kembali lagi ke pembahasan kita agak menjauh ini, afwan. Jadi bulan Sya'ban itu harusnya bulan yang kita siapkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Nah, karena kita nggak siap, jiwa kita belum siap, keimanan kita lemah, bertemulah bulan Ramadan, kita nganggap biasa aja. Kayak nggak ada problemnya. Nah, ini adalah sebab pertama, karena kita nggak menyiapkan diri kita. Sebab kedua adalah sebab terbesar. Apa sebabnya? Kebanyakan dosa. Orang kalau sudah kebanyakan dosa, mau nasihat semacam apapun, mau bacaan Quran sebanyak apapun, mau waktu semulia apapun, mau nasihat atau teguran sekencang apapun kepada dia, nggak akan ngefek. Karena hatinya sudah keras, hatinya sudah gelap, hatinya sudah tidak mau menerima lagi cahaya. Makanya subhanallah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Mutaffifin, yaitu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, karena justru berdering di hati mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim, juga Imam An-Nasai dalam Sunannya Al-Kubra dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukita fi qalbihi nuktatan." Seorang hamba kalau dia melakukan sebuah dosa, maka di hatinya itu akan dicap setitik hitam di hati kita ini. Dikasih titik hitam. Fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba suqilat. Kalau dia berhenti dari kemaksiatan yang dia lakukan, kemudian dia beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, maka titik hitam itu dihilangkan. Fa in 'ada zida fiha wa in 'ada zida fiha. Kalau dia kembali lagi melakukan kemaksiatan, enggak taubat dia, ya udah ditambahin lagi kehitaman itu. Ditambahin lagi, ngelakuin lagi, ditambahin lagi. Fa huwa ar-ran alladzi dzakarahu Allah 'azza wa jalla. Itu adalah ar-ran, itu deringan yang berderik di hati mereka. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Itu karena sebab berdering di hati mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Sehingga ketika hati sudah mulai banyak titik hitamnya, dia menjadi hitam dan gelap. Sedangkan yang namanya hidayah itu adalah cahaya. Kalau sebuah tempat terlalu gelap dan tidak memiliki tepi karena sudah saking banyak kegelapan yang meliputinya, maka cahaya, cahaya seapapun gak akan ngefek ke hatinya. Dan mungkin hati dia sudah sangat keras. Dan makanya Allah Azza wa Jalla sangat mengecam orang-orang yang hatinya keras. Sangat mengecam. Dan sebelum kita sebutin ayat-ayat tentang Allah mengecam orang-orang yang hatinya keras, ada sebuah ayat di surat Al-Hasyr di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andai kata Allah Azza wa Jalla, kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung-gunung itu. Kita lihat gunung itu kan besar-besar dan sebagainya. Kalau kita turunin gunung ini kepada mereka, gunung-gunung itu, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Kamu bakal lihat gunung itu ketakutan. Kemudian dia menjadi hancur lebur karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau sebuah gunung yang begitu besar dan kokoh menancap kuat ke bumi, itu ketika diturunkan Al-Quran dia bakal hancur. Lalu kok bisa hati kita ketika dibacakan firman Allah Azza wa Jalla, hati kita gak ada efeknya? Apakah hati kita lebih keras daripada gunung yang begitu besar? Gunung yang begitu kokoh itu?
Subhanallah. Jadi problem terbesarnya, ternyata hati kita jauh lebih keras dari gunung-gunung itu. Karena saking banyaknya dosa yang kita lakukan dan kita nggak pernah bertobat sama Allah SWT. Makanya kita ketika melakukan dosa, itu nggak boleh kita diem begitu aja membiarkan dosa itu. Nabi kita SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kamu nih kalau sudah berbuat sebuah kesalahan, kejahatan, dosa, maka ikuti perbuatan burukmu itu dengan kebaikan. Tamhuha. Perbuatan baik itu akan menghapus dosa perbuatan buruk itu. Makanya ini kebanyakan kaum muslimin ya, mohon maaf mungkin karena sebab kelemahan iman mereka juga. Mereka ketika melakukan dosa ya sudah bodo amat, nggak peduli, ya bodo amat ya dosa, antar aja tobatnya gitu kan. Sehingga karena dia meremehkan hal ini, berjalanlah waktu dia terus melakukan dosa sampai pada titik di mana yang namanya nasihat sudah nggak masuk ke hatinya. Yang namanya bacaan Al-Quran ketika dibacakan di sisinya nggak ngefek ke hatinya. Datanglah bulan-bulan yang mulia ternyata nggak ngefek. Ketika dia umroh atau haji pun nggak ngefek ke hati. Karena hatinya ternyata sudah keras. Hati karena sudah keras. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 74, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Kata Allah Azza wa Jalla, kemudian hati-hati kalian itu menjadi lebih keras seperti batu atau lebih keras lagi daripada batu. Allahu Akbar. Dan itu semua karena sebab dosa yang kita lakukan. Makanya ikhwah sekalian, kalau kita melakukan sebuah dosa, segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, minta ampun. Minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan biarkan hati kita ini terpenuhi dengan dosa sehingga dia menjadi keras. Nanti kita akan sebutkan di antara efek dari dosa itu adalah hati ini menjadi gelisah. Nanti kita akan sebutkan. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla di surat Az-Zumar ayat 22, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah." Celaka buat orang-orang yang hatinya keras dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya Rabbana, ini Allah Azza wa Jalla kecam orang-orang seperti ini. Allah Azza wa Jalla enggak suka dengan orang yang hatinya keras. Dan Syekh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla surat Az-Zumar ini, la talinu li kitabihi. Hati mereka enggak lembut, enggak lunak karena dibacakan firman Allah. Wala tatadzakkaru bi ayatihi, dan mereka tidak bisa merenungi ayat-ayatnya Allah. Wala tatma'innu bi dzikrihi, dan hati mereka enggak bisa tenang karena mengingat Allah Azza wa Jalla. Bal hiya mu'ridatun an rabbiha. Maka lebih parah. Hatinya mereka ini berpaling terus dari Allah Azza wa Jalla. Multafitatun ila ghairihi. Lebih condong kepada selain Allah Azza wa Jalla. Faha'ula'i lahumul wailus syadid. Buat mereka kecelakaan yang begitu besar. Wasyarrul kabbi. Dan juga kebinasaan yang luar biasa. Maka gak heran. Kalau orang-orang yang hatinya sudah keras, malas beribadah, gak heran. Karena memang hatinya sudah keras. Pun bacaan Quran dibacakan di sisi dia gak akan ngefek. Padahal ya, sebelum Anda sebutkan ayatnya, kita bisa lihat ya betapa banyak orang-orang kafir yang masuk Islam karena dibacakan ayat Al-Quran di sisi mereka. Kita bisa lihat itu. Ya, seperti berapa ulama-ulama yang mereka berdakwah lintas agama, kita bisa lihat itu. Bahkan Nabi kita SAW dulu para sahabat masuk Islam karena salah satunya mereka mendengar keajaiban dari bahasa Al-Quran. Ya kan? Tapi kok bisa ya ada orang muslim, mukmin dari lahirnya, dibacakan Al-Quran di telinganya dia, nggak ngefek ke hatinya. Itu gimana ceritanya itu? Makanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan salah satu sifat dari orang yang beriman adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman kata Allah itu adalah orang-orang yang ketika nama Allah disebut di sisi mereka, hati mereka bergetar. Gitu loh. Nama Allah aja disebut bergetar mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat Allah, maka keimanan mereka bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Dan kita juga dapat ya orang-orang yang hatinya sudah keras, selain mereka malas beribadah, baca Quran gak ngefek, mereka juga cinta sama dunia. Wah, mungkin waktu-waktunya udah habis untuk dunia, untuk kesenang-senangan, untuk foya-foya, menikmati kehidupan dunia yang dia miliki. Dan mereka gak akan mengagungkan Allah Azza wa Jalla lagi. Tidak akan mengindahkan syariatnya, perintahnya, larangannya. Sudah gak peduli. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Dan kami telah memasukkan ke dalam neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan juga dari manusia. وَلَهُمْ آذَانٌ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Kenapa?
Karena mereka punya hati nggak dipakai untuk berpikir, punya mata tapi nggak dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka juga punya telinga tapi tidak dipakai untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu kayak binatang-binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang-binatang ternak itu. Subhanallah. Jadi ya karena sebab hati sudah keras jadi begitu. Demikian juga efek dari hati yang sudah keras, kegelisahan menimpa dia. Allah, kita bakal dapati ya orang-orang yang mungkin dosanya udah kebanyakan lah bahasanya gitu ya. Kemudian gelisah hidupnya, gelisah. Terkadang dia mungkin nggak bisa tidur malam karena hati kok nggak nyaman ya. Ketika ngeliat orang beribadah, kok hati dia sakit rasanya gitu. Itu berarti sudah tanda hatinya sudah mulai bermasalah dan harus segera diobati. Taib. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mengobati hati kita supaya Ramadan ini bisa ngefek lah ke hati kita, supaya Ramadan itu ada feel-nya, ada zauknya, ada rasanya. Maka tentu yang pertama adalah berbanyak doa dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Memperbanyak doa dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, jangan mereka berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Jangan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah Azza wa Jalla itu mengampuni dosa semuanya. Tenang aja. Jadi antum dosa sebanyak apapun, udah minta ampun sama Allah, insya Allah Azza wa Jalla akan ampuni. Itu adalah solusi yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla buat kita yang udah kebanyakan dosa, untuk memperbanyak istighfar dan juga taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Mumpung hayat masih dikandung badan, maka manfaatkan. Andai kata kita memiliki kesempatan hidup 2 kali, kita bisa Allah pakai kehidupan pertama sesuka hati kita. Cuman sayang, kehidupan itu cuma 1 kali. Toh kita nggak tahu kapan kita dipanggil sama Allah Azza wa Jalla. Kita semua ini adalah orang-orang yang sedang menunggu antrian sebenarnya. Dan antrian kita nggak pernah tahu kapan datang kepada kita. Maka sudah sepatutnya buat kita untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan akhirat. Dan jangan menyia-nyiakan waktu dan juga kesempatan yang Allah berikan kepada kita, terutama di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita keluar dari Ramadan ini menjadi orang-orang yang celaka. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika suatu ini, saya tutup ya kajian ini. Udah, oke, taruh. Saya tutup dengan sabda Nabi kita SAW, di mana ketika itu Nabi SAW naik ke atas mimbar. Kemudian di setiap satu langkah, maka Nabi SAW mengatakan amin. Naik lagi amin, naik lagi amin. Selesai dari salat, para sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa kami lihat engkau itu mengatakan amin, amin, amin? Maka Nabi SAW mengatakan, Atani Jibril. Tadi Jibril datang kepada aku. Kemudian Jibril mengatakan, wahai Muhammad, aminkan doa yang bakal aku doakan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ajib nih, antum perhatikan. Di antara doa yang diminta sama malaikat Jibril dan diaminkan sama Nabi SAW adalah, man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Orang yang mendapati bulan Ramadan, keluar dari Ramadan gak dapat ampunan. Didoakan kecelakaan dan kebinasaan. Sama siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Yang mengaminkan siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari termasuk orang-orang yang diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla semoga amal ibadah kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini diterima Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah menerima taubat-taubat kita dan melembutkan hati-hati kita dan memberikan kita taufik agar kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan agar kita dijauhi dari segala hal-hal yang dapat mengantarkan kita kembali kepada masa kelam itu. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan cahaya untuk hati kita. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.